Ini, Mami Devi sudah membuat pengakuan. Orang-orang di sekitar rumah Sania mungkin sudah tahu Arkana pernah bertemu dengan Mami Devi setelah detektif suruhannya menyelidiki tentang hubungan Mami Devi dan Ratna. Mami Devi bersedia membantu Arkana setelah mendapat ancaman dari pria itu. Bahkan Mami Devi membuat video rekaman pengakuannya bahwa Sania bukanlah wanita malam yang bekerja dengannya. Mami Devi juga bersedia datang ke kompleks rumah Sania atas perintah Arkana. Di sana, ia menjelaskan kenyataannya hingga orang-orang di sana tahu kebenarannya. Ratna mungkin akan menuruti kita dengan bicara jujur pada Rafa dan keluarga Rafa, tapi syaratnya dia pasti meminta full video dengan Pak Sumar, dan video ini pasti akan batal disebarkan, ucap Liam. Arkana malah dengan santai menatap Liam. Kau lakukan permintaannya, serahkan video itu padanya, tapi rencanaku yang ingin menyebarkan video itu tidak bisa dibatalkan, Liam. Jadi kau tahu maksudku bukan? Iya Tuan. Liam tahu maksud Arkana. Arkana ingin memenuhi permintaan Ratna jika memang Ratna bersedia jujur, tapi rencana awalnya yang ingin mempermalukan Ratna juga ingin dilakukan Arkana. Tentu saja Liam harus menuruti keinginan Arkana. Kalau begitu, lakukan tanpa ada masalah. Tita Arkana, masih ada yang ingin saya katakan. Katakanlah, kata Arkana. Ini tentang Rafa. Kalau Rafa dan keluarganya tahu bahwa Sania tidak bersalah dan orang yang merencanakan semua ini adalah Ratna, Rafa mungkin akan mendekati Sania lagi. Anda saja tidak ingin saya mendekati Sania, tapi Anda malah memberikan peluang bagi Rafa untuk dekat lagi dengan Sania. Liam tidak suka rencana Arkana yang berniat mengatakan kebenarannya pada Rafa dan keluarganya hingga ia mengatakan semua itu pada Arkana. Kalau begitu, buat saja dia tidak bisa mendekati Sania. Apa itu sulit? Tidak sama sekali. Dan saya akan segera melakukan perintah Anda. Akhirnya Liam meninggalkan ruangan Arkana. Sebelum menyebarkan video Ratna, Liam mengajak Ratna bertemu lebih dulu, seperti perintah Arkana. Kebetulan Ratna masih ada di dekat hotel itu, hingga keduanya bertemu di restoran yang ada di dekat hotel. Kenapa Anda mengajak saya bertemu? Tanya Ratna. Tanpa basa-basi, Liam memberikan video itu pada Ratna. Ratna melihatnya dan begitu terkejut. Ia kemudian melihat Liam. Apa yang kau inginkan? Akui semua perbuatanmu yang memfitnah Sania. Maksudmu, kau ingin aku membersihkan nama baik Sania? Tanya Ratna. Benar, kalau aku tidak mau bagaimana? Kata Ratna angkuh. Liam tak merasa takut sama sekali. Liam tak merasa takut sama sekali, karena walau Ratna tidak bersedia pun, nama baik Sania kembali. Tidak masalah Ratna, Sania tetap akan terbebas dari fitnahmu dengan bantuan seseorang, dan orang itu adalah Mami Devi. Kau pasti mengenalnya, bukan? Ratna terkejut mendengar nama Mami Devi disebut. Kalau kau bisa memperbaiki nama baiknya, lalu kenapa minta tolong padaku? Tuan Arkana ingin kau sendiri yang bicara jujur pada Rafa dan keluarganya. Kalau tidak mau juga tidak masalah. Video ini akan disebar dan orang yang akan paling hancur adalah kau. Ratna baru sadar bahwa Arkana adalah pria yang sangat licik, sebab dengan membuatnya bicara jujur pada Rafa dan keluarganya akan membuatnya dibenci oleh mereka. Itu sesuatu yang paling membuat Ratna marah, tapi tak bisa melakukan apapun, karena jika tidak menurut, maka video itu juga akan disebarkan oleh Arkana. Kalau saya bicara jujur pada Rafa dan keluarganya tentang Sania, apa kau akan berikan video itu padaku? Tentu saja, balas Liam sembari menunjukkan yang diinginkan Ratna. Dengan tubuh gemetar penuh amarah, Ratna menatap Liam. Baiklah, saya akan bicara jujur pada Rafa dan keluarganya, tapi berikan video itu dulu pada saya. Liam pun meletakkan barang itu di atas
atas meja. Ratna, Arkana bisa melakukan apapun jika keinginannya tidak terpenuhi. Jadi jangan coba-coba macam-macam. Kau mungkin akan berakhir seperti Rafa, atau berakhir di penjara, atau mungkin bisa lebih parah dari keduanya. Setelah melontarkan ancamannya pada Ratna, Liam pergi dari sana. Ratna masih duduk diam sembari menatap barang kecil di atas meja yang bisa menghancurkannya dalam semalam. Brengsek, sekarang aku harus bagaimana? Ratna belum pernah merasakan balasan dari sang Arkana. Ia hanya selalu mendengar ancaman dari pria itu tanpa merasakannya sendiri. Dari ancaman itu, tidur dengan pria tua yang dibawa Pak Amir memang membuatnya marah, tapi Ratna masih bisa mengatasinya dengan baik. Oleh sebab itu, Ratna tidak mau menuruti permintaan Arkana yang memintanya untuk berkata jujur pada Rafa dan keluarganya. Ia lebih takut Rafa dan keluarganya membencinya ketimbang ancaman dari Arkana. Terlebih, ia sudah mendapatkan rekaman video dari Liam tanpa ia tahu bahwa Liam sudah menyimpan kopinya. Ratna tidak pernah memikirkan itu, karena dalam pikirannya saat ini sudah dipenuhi kekhawatirannya terhadap Rafa yang masuk rumah sakit. Akhirnya perempuan itu datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Rafa. Di depan kamar inap lelaki itu, ia bertemu dengan Amita yang tampak sedih. "Ada apa, Amita?" tanya Ratna serius. Amita semakin sedih mendengar pertanyaan Ratna, bahkan matanya berkaca-kaca ingin menangis. Itu membuat Ratna semakin khawatir dengan Rafa. "Kakak nggak bisa jalan lagi, Mbak Ratna." Ratna syok mendengar kabar itu. Matanya membulat melihat Amita dan tangannya refleks menutup mulutnya yang menganga. Ia tak menyangka bahwa Rafa mengalami kelumpuhan karena kejadian kemarin. Ya Tuhan, terus bagaimana dengan Rafa? Apa dia sudah sadar? Dan apa dia sudah tahu kalau dia nggak bisa jalan? Tanya Ratna penasaran. "Kak Rafa belum sadar, dan aku rasa dia nggak akan terima kalau tahu dia nggak bisa jalan, Mbak. Jadi aku mohon banget sama Mbak Ratna, jangan katakan sama Kak Rafa tentang keadaannya dulu. Tunggu sampai dia pulih. Aku tahu kalau Rafa nggak akan terima hal ini. Jadi aku nggak akan katakan apapun sebelum dia benar-benar udah siap dengan semuanya." Ratna pun mengerti bahwa Rafa tidak akan bisa menerima kondisinya itu. Pria itu pasti akan semakin terpuruk setelah tahu keadaannya. Dengan wajah sedihnya, Amita meraih tangan kanan Ratna dan menggenggamnya dengan erat. "Mbak Ratna, sekarang kakakku nggak bisa jalan dan kemungkinan dia akan cacat seumur hidup. Dia hanya bisa duduk di kursi roda tanpa bisa bekerja lagi di perusahaan besar. Dengan keadaan kakakku yang seperti itu, apa Mbak Ratna masih mau bersamanya?" Tangan kiri Ratna juga memegang tangan Amita yang sedang memegang tangan kanannya. Dengan bibir tersenyum, ia menatap Amita, tapi dengan tatapan sendu. "Aku mencintai Rafa dengan tulus, Amita. Sejak dulu sampai sekarang, perasaanku masih sama. Bahkan jika Rafa hanya bisa berbaring di tempat tidur, perasaanku padanya tetap tidak berubah, Amita." Amita yang mendengar itu begitu senang hingga akhirnya ia memeluk Ratna. Keadaan keduanya pun saling berpelukan. Setelah berpelukan, Ratna masuk ke dalam dan melihat Rafa terbaring lemah di sana. Ia semakin kasihan melihat Rafa menjadi seperti itu. Kebenciannya pun semakin dalam pada Sania dan Arkana karena berpikir bahwa Rafa menjadi seperti ini gara-gara mereka berdua, terutama Ratna paling menyalahkan Sania. 2 jam kemudian, Rafa akhirnya membuka matanya, namun tak ada seseorang pun di sisinya. Pria itu mencoba untuk menggerakkan tangan dan kaki kanannya, namun hanya tangannya yang bisa bergerak. Ia tidak bisa menggerakkan kaki kanannya sama sekali, sedangkan kaki kirinya begitu sakit dan sakitnya luar biasa. Di saat yang sama, dokter dan perawat
masuk untuk memeriksa keadaan Rafa. Syukur alhamdulillah Anda akhirnya sadar Pak Rafa. Dokter itu tampak senang melihat Rafa sadar. Iya dok. Apa ada yang sakit Pak Rafa? Tanya dokter itu. Seluruh tubuh saya sakit semua dok. 2 kaki saya juga sulit digerakkan. Dokter itu mendengarkan penjelasan Rafa sembari memeriksa kedua kaki Rafa. Kaki kirinya memang cukup parah. Begitu juga dengan kaki kanannya. Kedua kaki Anda memang terluka parah, makanya sulit digerakkan Pak Rafa. Oh begitu, lalu kapan saya bisa keluar dari rumah sakit dok? Baru saja sadar. Rafa sudah ingin keluar dari rumah sakit. Itu karena ia tidak boleh membuang-buang waktunya. Ia harus mencari pekerjaan baru agar bisa membiayai pengobatan ibunya. Kemarin saya sudah jelaskan pada adik Anda kalau luka di kedua kaki Anda cukup parah, jadi butuh perawatan intensif di rumah sakit ini. Lalu dok, seru Amitah yang baru saja masuk ke dalam. Dokter itu seketika menghentikan ucapannya. Mendengar seruan Amita serta suara pintu yang terbuka secara tiba-tiba. Itu karena Amita tidak mau dokter itu mengatakan kondisi Rafa yang bisa membuat Rafa terpuruk. Bisa kita bicara berdua dok? Pinta Amita. Oke, bisa. Amita pun mengajak dokter itu keluar dari ruangan. Rafa hanya menatap bingung adiknya yang membawa dokter itu keluar. Di luar, Amita memohon pada dokter itu agar tidak mengatakan pada Rafa tentang kondisi yang sebenarnya. Dokter itu mengiyakan, lalu Amita masuk kembali ke kamar kakaknya. Ia pun menerbitkan senyuman di wajahnya agar kakaknya tidak khawatir. Bagaimana keadaan ibu Amita? Tanya Rafa penasaran dengan ibunya. Baik kak, ibu sudah mau makan lagi. Beliau juga udah gak marah-marah lagi kayak sebelumnya. Jelas Amita dengan jujur. Rafa lega mendengar kondisi ibunya. Senyuman di bibirnya pun mengembang. Mudah-mudahan ibu gak marah-marah lagi supaya kondisinya juga membaik. Amita hanya mengangguk. Seminggu kemudian, Ratna hanya menghabiskan waktunya di rumah sakit tanpa tahu bahwa video sudah disebarkan oleh Liam 5 hari lalu. Hanya 5 hari sejak video itu disebarkan, video itu menjadi trending atas perintah Arkana. Liam melakukan segala cara sampai video itu menjadi trending nomor 1 di media sosial. Mbak Ratna, seru Amita yang baru saja masuk ke kamar inap Rafa. Ia pun langsung menghampiri Ratna yang sedang duduk di sana. Kenapa Amita? Tanya Ratna tampak penasaran melihat ekspresi serius di wajah Amita. Kita ngomong di luar aja, takut ganggu Kak Rafa yang sedang tidur. Ratna mengangguk, lalu ia keluar bersama Amita. Di luar sana Amita langsung menunjukkan sebuah video pada Ratna. Dengan ekspresi bingung dan penuh penasaran, Ratna melihat video itu. Begitu terkejutnya ia saat melihat dirinya dalam video itu. Wajahnya begitu jelas hingga siapapun bisa mengenali dirinya, sedangkan pria yang bersamanya tidak terlihat wajahnya karena memakai topeng, dan pria itu adalah Pak Sumar. Ternyata ancaman Arkana tidak main-main. Video itu benar-benar disebarkan. Ratna sampai gemetar melihat videonya sendiri di sebuah media sosial. Videonya menjadi trending di media sosial. Ucapan Amita membuat Ratna semakin syok hingga ia hanya bisa diam di sana. Seketika jantungnya berdebar kencang karena keterkejutannya itu. Mbak Ratna, panggil Amita, tapi tak direspon oleh Ratna yang terdiam ketakutan. Mbak Ratna, Amita sampai menepuk keras bahu Ratna hingga wanita itu akhirnya menoleh dengan matanya yang melotot kaget melihat Amita. Tolong jelasin maksud semua ini Mbak. Video ini jelas muka Mbak Ratna, tapi Mbak Ratna yang aku kenal nggak mungkin melakukan hal ini. Maksudku Mbak Ratna nggak akan jual diri Mbak pada pria ini. Mbak Ratna itu cuma cinta sama kakakku. Ratna hanya diam saja di sana karena syok. Mbak Ratna, tolong jelasin Mbak, desa Amita. Video itu menjadi trending di salah satunya karena judul yang ada di video itu.
wanita ini menjual diri demi uang. Siapapun yang melihatnya akan menghujat Ratna sebagai wanita tidak benar. Di kolom komentar video itu pun sudah dibanjiri komentar buruk. Tak ada komentar yang membela Ratna di sana. Semua orang menyudutkannya. Bahkan Amita saat ini mulai tak percaya dengan Ratna. Mbak Ratna, jangan diam saja. Ratna saat ini frustasi dengan video itu hingga ia pergi begitu saja tanpa menjelaskan apapun pada Amita. Di luar rumah sakit ada beberapa orang yang langsung menatap wajah Ratna. Mereka mengenali Ratna sebagai pelaku di video yang sedang viral itu. Wajahnya sangat mirip dengan wanita di video ini, kata salah satu wanita yang sedang berdiri di depan rumah sakit itu. Memang dia kok, jawab wanita lainnya. Menjijikkan sekali, wanita murahan seperti dia ternyata masih berkeliaran di sini. Ih, ilfil banget kelihatnya. Salah satu wanita lainnya menghina Ratna sembari melirik jijik ke arah Ratna. Untuk pertama kalinya Ratna menerima hinaan seperti itu oleh orang lain. Tentu ia tidak terima, tapi daripada ia meladeni mereka, lebih baik ia segera pergi dari sana. Membersihkan video itu dari media sosial lebih penting ia lakukan sekarang ketimbang meladeni mereka. Dengan cepat Ratna meninggalkan rumah sakit dengan taksi. Tak lama mobil itu sampai di rumahnya. Para tetangga di sana ternyata sudah berkumpul di depan rumahnya, dan ada orang tua Ratna yang sedang menenangkan para tetangga yang ingin Ratna segera pergi dari tempat itu. Itu si Ratna, salah satu tetangga yang melihat Ratna turun dari taksi lalu menunjuk ke arah Ratna. Semuanya menoleh ke Ratna dengan tatapan marah, dan dengan penuh amarah mereka melempari Ratna telur dan sayuran yang mereka pegang sejak tadi. Bahkan ada satu orang yang langsung menyiram Ratna dengan air kotor. Dasar kamu Ratna, kamu yang kita anggap wanita baik-baik ternyata suka menjual diri pada pria hidung belang. Cuy, gak ada manfaatnya kamu ada di komplek kita ini. Kamu cuma mengotori tempat ini. Perlakuan dan hinaan yang dulu diterima Sania kini didapatkan oleh Ratna. Ratna sama sekali tak bisa mengatakan apapun di depan mereka semua. Para tetangganya itu tak memberinya kesempatan untuk bicara. Sekarang Ratna bukan lagi anak kami, jadi tolong ibu-ibu dan bapak semuanya jangan menyalahkan kami atas perilaku Ratna, karena kami sebagai orang tuanya pun tidak tahu masalah ini. Ayah kandung Ratna begitu kecewa dengan perbuatan anaknya hingga ia tidak ingin membela anaknya. Ayah, seru Ratna seketika menangis mendengar ucapan ayahnya. Ayah kandung Ratna tidak ingin ikut campur urusan anaknya yang membuatnya sangat malu, bahkan tidak ingin melihat anaknya lagi, hingga ia mengabaikan panggilan anaknya dan malah masuk ke dalam rumah. Para tetangga itu pun mendorong Ratna pergi dari sana, bahkan mereka menyeret Ratna pergi dari tempat itu. Jangan kembali kemari, salah satu ibu mendorong Ratna hingga Ratna yang terlihat berantakan itu terjatuh ke tanah. Sejak tengah malam sampai sore ini, perut Sania sakit, namun ia sama sekali tak curiga bahwa kondisi itu adalah tanda-tanda dirinya akan melahirkan. Itu karena dokter mengatakan bahwa 5 hari lagi bayi itu seharusnya lahir. Sania merasa bahwa sakit perut yang dirasakannya itu hanya sakit perut biasa, rasa mulas. Antara sakit perut biasa atau adanya kontraksi memang sulit dibedakan, apalagi bagi wanita yang baru pertama kali melahirkan. Bahkan Sania saat ini masih bisa makan mangga bersama Eli dan Marsha di taman belakang. Namun terkadang Sania memegang pinggangnya yang ikut nyeri. "Kamu baik-baik aja kan Sania?" tanya Marsha khawatir. Sania mengangguk. "Cuma mulas. Ini udah sore banget. Bagaimana kalau kita masuk dulu ke dalam? Kamu kayaknya butuh istirahat."
tiduran dulu di kamar, baru kita makan malam bareng. Hampir 3 jam, mereka duduk santai di taman hingga Marsha khawatir bahwa Shania sakit perut karena kebanyakan duduk di sana. Shania mengangguk, lalu ia pun berdiri dari tempat duduknya. Namun tiba-tiba ia merasakan perutnya makin begitu sakit hingga ia sendiri tak bisa berjalan. Kondisinya itu pun membuatnya sadar bahwa ia sudah ingin melahirkan bayinya. Marsha, sepertinya aku mau melahirkan. Hah? Marsha terkejut menatap Shania. Loh, bukannya 5 hari lagi? Nggak tahu, aku ngerasa aja kalau bayinya udah mau lahir. Soalnya perutku sakit banget. Marsha, tolong antar aku ke rumah sakit, pinta Shania sembari menahan sakitnya. Aku hubungi kakak dulu. Sebelumnya, Marsha dapat pesan dari Arkanah kalau terjadi sesuatu pada Shania, Marsha harus cepat menghubungi Arkanah. Karena itu Marsha berniat menghubungi kakaknya. Namun Shania mencegahnya. Gak usah ganggu Pak Arkanah, tunggu dia lama. Kamu bantu aku ke rumah sakit aja. Oke. Marsha panik melihat Shania memohon untuk diantar ke rumah sakit. Itu berarti Shania sudah tidak bisa menahan sakitnya lagi. Tapi kamu bisa jalan kan? Tanya Marsha. Shania tak menjawab. Shania malah duduk kembali saat ia merasakan kontraksi. Marsha semakin panik sampai Ellie juga ikutan panik dan ketakutan di sana. Aduh, gimana ini? Di saat yang sama, Arkanah muncul dengan kekhawatiran yang tampak di wajahnya. Sejam lalu, pria itu tidak tenang di kantornya. Pikirannya terus tertuju pada Shania. Hingga 20 menit lalu, ia memutuskan untuk pulang. Kak, seru Marsha. Ada apa? Tanya Arkanah melihat adiknya panik. Shania kayaknya mau lahiran. Tanpa mengatakan apapun, Arkanah menghampiri Shania yang duduk di kursi sembari meringis sakit. Ia memperhatikan perut Shania yang terus dipegang dan detik itu juga ia menggendong Shania lalu berjalan cepat keluar dari sana. Di luar masih ada mobil taksa terparkir. Arkanah buru-buru memasukkan Shania ke dalam mobil, kemudian menyusul bersama Marsha dan taksa. Cepat taksa, tita Arkanah yang begitu panik, terlebih ketika melihat Shania yang kesakitan sembari memegang perutnya. Mobil itu melaju cepat meninggalkan rumah. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Shania mengeluhkan sakitnya, bahkan menggigit bibir bawahnya untuk menahan sakitnya. Arkanah yang duduk di samping kanan Shania memegang tangan perempuan itu. Shania membiarkannya, bahkan Shania menggenggam erat tangan Arkanah ketika kontraksi itu datang lagi. Shania, jangan ngedan di sini, tahan sampai di rumah sakit, kata Marsha yang duduk di depan Shania. Aku nggak bisa menahannya, Marsha. Sakit, ini sakit banget ya Allah. Marsha menoleh ke belakang melihat Shania. Ia tahan. Karena sudah berpengalaman, Marsha mencoba untuk mengajari Shania cara menahan dirinya yang ingin sekali mengedan. Tarik nafas Shania, buang pelan-pelan. Shania mengikutinya. Oke, bagus, tarik nafas lagi, buang pelan-pelan. Nah, kalau kamu merasakan sakitnya lagi seperti ingin mengeluarkan sesuatu, kamu tarik nafas kayak tadi lalu buang. Shania melakukan apa yang diajarkan Marsha. Arkanah yang ada di sana ternyata juga mengikuti setiap kali Shania menarik nafasnya. Kakak ngapain tarik nafas juga? Tanya Marsha sedikit terkejut melihat kakaknya seperti itu. Arkanah malah diam menatap Marsha dengan ekspresinya yang bingung. Karena panik ia refleks mengikuti Shania yang berusaha menahan rasa sakitnya di sana. Tiba-tiba keluar cairan bening. Arkanah melihatnya lebih dulu dan pria itu langsung menyentuh cairan bening itu di kaki Shania. Anda ngapain? Tanya Shania risih. Arkanah mengabaikan Shania dengan kekhawatirannya. Ia mengangkat gaun Shania lalu menunjukkannya pada Marsha. Marsha, apa ini? Astaga, ada apa? Kenapa?
Tanya Arkana semakin panik. Kayaknya ketubannya pecah. Marsha kemudian menoleh ke Taksah. Taksah, lebih cepat lagi. Kalau enggak Sania bisa melahirkan bayinya di sini. Taksah menambah kecepatan mobilnya. Ketegangan semakin terjadi di dalam mobil. Terlebih melihat Sania yang terus ingin mengedan di sana. Akhirnya mobil Taksah sampai di rumah sakit.